Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Bahasa MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aproksimasi integral. Nah, metode yang akan kita gunakan adalah metode Simpson. Ya, ada dua varian metode Simpson yang akan kita bahas, yaitu metode Simpson sepertiga dan metode Simpson 3/8. Nah, seperti apa? Kita langsung saja ke materinya. Nah, bisa dilihat. Yang pertama adalah metode Simpson sepertiga, atau yang umumnya adalah metode Simpson seperti itu aja. Nah, metode Simpson sepertiga ini jadi integral dari fungsi fx, ya. Nah, mungkin sebelum itu kita ingatkan lagi bahwa makna dari integral tentu, jadi integral dari A sampai B, integral fx dx dari A sampai B itu kan maknanya ya secara grafis kan adalah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx, batasnya dari A sampai B kan. Nah, luas daerah ini, jadi integral ini untuk metode Simpson sepertiga diaproksimasi oleh integral polinomial interpolasi derajat 2. Nah, lalu ingat, untuk mendapatkan polinomial interpolasi derajat 2 berarti kan kita butuh 3 titik, ya. Nah, dalam hal ini 3 titik yang digunakan yaitu x0-nya sama dengan yang ini absisnya ya. Kalau titiknya kan berarti x, y. Nah, ini absisnya yang digunakan adalah x0 sama dengan A, x1-nya adalah nanti absis tengah, titik tengah, yaitu A plus B per 2. X2-nya sama dengan B. Nah, jadi ada 3 titik. Nah, dari 3 titik kita bisa membangun polinomial derajat 2. Ya. Nah, jadi luas daerah di bawah kurva fx diaproksimasi oleh luas daerah di bawah polinomial P2x ini loh, ya, yang diarsir. Nah, dengan penjabaran sedemikian rupa nanti kalian bisa verifikasi sendiri ya. Di sini kita tidak jelaskan secara detail. Nanti ketemunya yaitu sama dengan H/3 dikali FA ditambah 4 kali FA plus B per 2 ditambah FB, di mana suku galatnya untuk metode Simpson sepertiga itu adalah negatif turunan keempat fungsi f di z dibagi 90 dikali H pangkat 5 dengan hanya itu B min A per 2. Kan ini kan hanya B min A per 2 jelas ya, kan interval A sampai B dibagi 2, dan z-nya suatu nilai di dalam interval terbuka AB, ya. Nah, lalu bagaimana dengan Simpson 3/8? Nah, kalau Simpson 3/8 bedanya, jadi integral fx dx-nya dari A sampai B diaproksimasi oleh polinomial derajat 3. Nah, itu bedanya. Kalau Simpson sepertiga itu diaproksimasi oleh integral P2x, sedangkan Simpson 3/8 itu integral fx dx diaproksimasi oleh polinomial derajat 3. Nah, ingat, untuk membangun polinomial derajat 3 berarti kita butuh 4 titik, ya. Nah, absis yang bersesuaian dengan keempat titik itu yang diambil adalah ini, x0-nya sama dengan A, x1-nya berarti A ditambah H, x2-nya dari x1 ditambah H atau dari x0 ditambah 2H ya. Lalu x3-nya sama dengan B. Ya. Dengan penjabaran sedemikian rupa nanti diperoleh ini nilainya sama dengan 3H/8 dikali FA ditambah 3 kali F di 2A tambah B per 3 ditambah 3 kali F di A tambah 2B per 3 ditambah FB, dimana suku galatnya adalah negatif 3 dikali ya turunan keempat fungsi f di z dibagi 80 dikali H pangkat 5
Dimana di sini hanya adalah B min A per 3. Oh iya jelas, karena kan interval dari A sampai B kan dibagi 3 nih, sama panjang ya. Dan Z-nya itu suatu nilai di dalam interval terbuka AB. Nah berarti rumusnya yang mana? Yang ini. Nah ini yang Simpson sepertiga, yang ini yang Simpson 3/8. Nah untuk menjalankan rumus ini yang kita butuhkan sebenarnya cuma 3. Apa? Yang pertama adalah nilai A, yang kedua nilai B. Nah jadi AB kan tak lain adalah batas integrasi, dan satu lagi yang dibutuhkan adalah apa? Fungsi f nya, fungsi secara eksplisit. Fx sama dengan, nah itu ya bentuk fungsinya secara eksplisit. Cuma 3 itu ya. Nah kita langsung saja ya, langsung ke kita bikin M-file-nya. Nah, yang pertama kita pastikan foldernya. Di sini sudah saya buka foldernya. Lalu kita buat M-file-nya ya. Seperti biasa, saya lebih nyaman gunakan function file. Nah, ini kan nanti kita outputnya ada 2. Outputnya ada 2, yaitu nilai integral menggunakan Simpson sepertiga dan nilai integral menggunakan Simpson 3/8. Katakanlah yang S besar 1 itu yang Simpson sepertiga, S besar 2 itu yang Simpson 3/8. Katakanlah saya namakan Simpson, yang inputnya A, batas integralnya saja. Oh berarti kan tadi butuh 3 kan? Butuh A, butuh B, dan butuh fungsi. Nah kok di sini inputnya cuma 2? Nah nanti fungsinya didefinisikan di dalam function, katakanlah nanti ya Y sama dengan fun X. Nah fungsinya apa? Y sama dengan apa fungsinya? Nah mungkin saya lihat, nah langsung saja ya ke penerapannya. Di sini misalkan aproksimasilah nilai integral tertentu ini. Integral dari 0 sampai 2 E pangkat X kuadrat dx. Nah ini kalian bisa cek ya menggunakan metode apapun di kalkulus ya. Nah nanti nggak akan ketemu ya. Nah ini salah satu contoh bentuk integral yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah untuk itu kita butuh numerik, metode numerik ya. Kita butuh mengaproksimasi ya. Nah berarti dalam hal ini kan fungsinya adalah E pangkat X kuadrat. Nah langsung saja saya definisikan di sini E pangkat X kuadrat. Nah ini fungsinya ya, fungsi yang akan diintegralkan. Oke, jadi nanti setiap kali akan menggunakan M-file ini, kalau fungsi yang diintegralkan berubah, jadi yang di dalam harus dirubah dulu fungsinya ya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya adalah yang Simpson sepertiga. Bisa dilihat H/3 hanya B min A per 2. Ini langsung saya substitusi saja hanya. Berarti kan ini menjadi B min A per 6 ya. Berarti B min A per 6 dikali FA ditambah 4 kali F di sini ditambah FB. Oke ya, jadi hanya langsung saja kita substitusi B min A per 6 bisa diperhatikan dikali, nah dalam kurung ini kan. Nah ini cara manggilnya vval fun A ya. Nah ini jadi FA, jadi sepanjang ini. Nah ini bermakna FA. Nah ini saya copy saja, ditambah 4 kali kan, 4 dikali FA plus B per 2. Nah ini A plus B dibagi 2 ditambah FB. Nah sudah selesai yang Simpson 1 sepertiga. Yang Simpson 3/8 kita lihat Simpson 3/8 hanya langsung saja saya substitusi. Berarti kan ini nanti menjadi B min A per 8 ya. B min A per 8 dikali FA ditambah 3 kali F
2A tambah B per 3 tambah 3 kali F A tambah 2B per 3 tambah FB. Ya. Oke, B min A per 8. B min A dibagi 8 baru dikali ini. FA ditambah 3 kali F 2A ya tadi ya, 2 dikali A ditambah B, ini semuanya bagi 3, tambah 3 kali ini A ditambah 2 kali B dibagi 3 ditambah langsung FB. Nah, sudah selesai ya. Jadi B min A per 8 dikali FA, jadi ini Vval fun A, ini berarti FA ditambah 3 kali F di ini kan 2 kali A tambah B dibagi 3 ditambah 3 kali F di A ditambah 2B bagi 3 tambah FB ya. Nah, oke. Nah, sudah. Nah, mungkin biar lebih biar lebih mengingat, kita bisa memberi keterangan bahwa S1 misalkan ya itu Simpson, jelas nilai aproksimasi integral menggunakan Simpson sepertiga gitu ya. Nah, sedangkan misalkan ya sebagai pengingat juga ya, ini Simpson 3/8 katakanlah. Nah, ini sebagai keterangan. Nah, sudah, kita simpan. Saya simpan di sini dengan nama Simpson, save. Ya sudah. Nah, berarti nilai integralnya berapa? Ya, tinggal dipanggil saja ya. Nah, tadi kan dari 0 sampai 2. Nah, ini nilai integralnya. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, berarti bagus yang mana antara Simpson sepertiga dengan Simpson 3/8? Tergantung kasusnya nanti ya. Kalau dalam hal ini kan integral ini kan tidak bisa dicari analitiknya. Kalau nggak ada analitiknya berarti kan eksaknya nggak ada ya. Ada tapi nggak diketahui lah, kita nggak bisa tahu loh. Kalau kita nggak ada eksak kan berarti nggak ada tolak ukur mana yang paling bagus ya, kan nggak ada tolak ukur seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin kalau nanti kasus yang lain gimana, nah nanti silakan bisa dicoba sendiri ya. Ambil kasus saja fungsi yang bisa dicari eksaknya, nanti kalian bisa membandingkan sendiri. Nah, mungkin terakhir sebelum kita tutup ya, kita perhatikan formulasi galatnya inilah ya. Nah, dalam hal ini kan hanya antara Simpson sepertiga dan Simpson 3/8 kan berbeda. Makanya kalau melihat dari hanya melihat dari H kan nanti tidak adil, karena hanya kan berbeda ya, lebar hanya kan berbeda. Nah, perhatikan di formula galat, apa jadinya jika galat ini nilainya sama dengan 0? Kalau galatnya 0 artinya apa? Artinya metode atau hasil aproksimasi itu sama persis dengan eksak ya kan. Jadi aproksimasi sama dengan eksak kalau galatnya 0. Nah, pertanyaannya ini kapan ya galat ini terjadi 0, atau kapan ya nilai galatnya ini sama dengan 0? Nah, perhatikan ini sifatnya sama antara sepertiga dan 3/8. Jadi melibatkan turunan keempat dari fungsi f di z ya. Nah, fungsi yang turunan keempatnya di z sama dengan 0, permasalahannya kita tidak tahu z. Nah, kita tahu bahwa ada fungsi
yang turunan keempatnya itu pasti 0. Lah kalau pasti 0 kan apapun z-nya kan disubstitusi pasti 0. Hasilnya sudah turunan keempatnya saja sudah 0. Nah, fungsi apa itu? Yaitu fungsi polinomial berderajat paling tinggi 3. Nah, jadi dari sini ya, oleh karena itu bisa kita simpulkan ya berdasarkan formulasi Galat ini bahwa metode Simpson baik yang sepertiga maupun 3/8 akan memberikan hasil eksak jika fungsi yang diintegralkan itu adalah fungsi yang berupa polinomial berderajat paling tinggi 3. Nah, sekarang kita verifikasi coba. Misalkan saja, nah, kita kembali lagi ke sini. Yang mudah-mudah lah. Fungsi yang diintegralkan adalah x kuadrat saja. Jadi integral x kuadrat. Kan yang kita tahu eksaknya ya. Ini misalkan saya tutup dulu. Nah, saya tutup dulu. Kita definisikan fungsi baru, fungsi yang akan diintegralkan yaitu x kuadrat. Ya, setelah definisikan fungsinya kita simpan, nah, ya, misalkan fungsi x kuadrat ini kita akan integralkan dari 0 sampai 2. Kan x kuadrat bisa kita bayangkan lah ya, integralnya kan 1/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 2, berarti kan 2 pangkat 3 dibagi 3 atau 8/3. Oke, jadi eksaknya adalah 8 dibagi 3. Nah, ini eksak. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, hasil aproksimasinya dari 0 sampai 2. Nah, ingat, fungsi yang kita integralkan itu polinom. Derajatnya 2. Kalau polinom derajat 2, itu turunan keempatnya kan pasti 0. Berarti berdasarkan formulasi Galat tadi, maka kedua metode Simpson memberikan hasil eksak. Nah, benar tidak eksak? Oh, ternyata benar. Ya. Kalau polinom, karena polinom kan turunan yang polinom derajat paling tinggi 3 ya, itu kan turunan keempatnya kan pasti 0 ya. Nah, kalau turunan keempatnya pasti 0, ini Galatnya pasti 0 ya. Kalau metode aproksimasi kok Galatnya 0, berarti nilai aproksimasi sama dengan eksak. Nah, ya seperti itu ya. Nah, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan. Selamat mencoba ya, selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.